Alhamdulillah. Oke. Teman-teman, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ikut serta dalam acara siang hari ini, yang dimana untuk bimbingan kelompok gitu ya. Dan di sini pasti udah pada kenal atau belum satu sama lain? Belum. Oke. Sebelum itu kita akan melakukan perkenalan dulu. Nah, perkenalannya ini kita pakai permainan, yang dimana permainannya tentang permainan Pak Polisi numpang tanya sebentar. Apa kan permainan itu? Lupa. Jadi kayak gini, Pak Polisi numpang tanya sebentar atas nama orang dan hobi. Nah, Pak Polisi numpang tanya sebentar atas nama orang. Dimulai dari saya, Hanifah, Putri, Ica, Lydia, Oke. Udah kenal kan semuanya? Ini dari Putri, Ica, Lia, Aiza ya? Aliza, Cahaya, Jaman, Arifin, Jamal. Oke. Nah, di sini teman-teman udah pernah melakukan bimbingan kelompok belum? Oke. Sebelumnya ada yang udah tahu belum tentang bimbingan kelompok itu apa? Oke, boleh? Jadi bimbingan kelompok itu proses di mana kita berbimbingan kelompok membimbing satu masalah. Bagus, boleh kasih nafas dulu. Nah, saya bakal ngasih tahu lebih sedikit lagi gitu tentang bimbingan kelompok. Yang dimana bimbingan kelompok ini adalah proses bantuan untuk seseorang melalui situasi kelompok. Yang dimana kita tuh ada dinamika kelompok atau suasana kelompok. Saya selaku pemimpin kelompok dan teman-teman sebagai anggota kelompoknya. Nah, dan teman-teman tuh diharapkan untuk aktif, sukarela, dan berleluasa untuk menceritakan permasalahan atau topik yang akan kita bahas, gitu ya. Dan di dalam bimbingan kelompok ini ada dua topik, yaitu topik tugas dan topik bebas. Topik tugas ini yaitu topik yang diberikan oleh saya selaku pemimpin kelompok, dan topik bebas itu adalah topik yang dimana dari itu yang dimana adalah topik dari teman-teman gitu. Nah, sebelum kita melakukan bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa. Selesai. Oke, terima kasih. Nah, jadi teman-teman apakah udah siap untuk melakukan bimbingan kelompok? Sudah. Kalau sudah siap, saya mau minta teman-teman untuk silent handphone dan simpan HP ataupun buku ataupun apapun yang ada di atas meja. Jadi di atas meja kalau ada apapun ya, teman-teman. Karena kita akan fokuskan tentang bimbingan kelompok. Jadi sudah siap? Siap. Oke. Baik, kita akan melakukan bimbingan kelompok. Nah, teman-teman di sini kan tadi aku udah jelasin bimbingan kelompok itu ada topik tugas dan topik bebas. Topik yang kita ambil yaitu topik terkini dan terhangat ataupun topik yang sedang trending ya. Jadi teman-teman mau topik apa nih? Topik tugas atau topik bebas? Topik bebas. Oke, karena teman-teman maunya topik bebas, jadi topik bebas apa nih yang mau kalian ambil? Ada yang mau opsi?
sehingga kita harus mengangkat topik itu di siang hari ini? Ya. Soalnya ya. Ya. Jadi ibu setahu saya kan ibu saya viral yang olahraga ini. Jadi Jadi Ibu Sinta itu belakangan ini viral gara-gara dia mau tolak tentang KS. Lagi aku kalau nggak salah ini dia bisa depan gitu. Jadi Sinta itu kayak nanya, baru masih ada nggak kayak gitu. Terus katanya kalau nggak ada itu dijual 20 kalau nggak kayak gitu Bu. Jadi permasalahannya itu Bu Smita yang sedang berdakwah di situnya. Tadi ada Ada tambatan lain? Ada yang mau dapat lain? teman-teman yang lain ada tahu nggak yang viral ini? Ya saya kurang lebih seperti yang jadi berartinya kata yang membuat Jadi oke, selanjutnya teman-teman ada yang mau menambahkan tentang kasusnya Gus Miftah? Ada yang tahu kan kasusnya Gus Miftah itu seperti apa? Ayo dong, jangan diem-diem aja, ngomong-ngomong. dia ya kalau masih kurang lebih kurang tahu seperti apa permasalahan yang dengar dan dia Gus Miftah itu menceritakan tentang horor dan itu suatu perilaku yang tidak baik. Jadi seorang ajudan utusan Bapak Presiden sebagai itu seperti merukunkan agama. Tapi dengan perilaku seperti itu miris banget gitu, nggak pantas. Teman-teman sebelumnya yang kita bahas itu bukan Gus Miftahnya ya, tapi perilakunya, bukan Gus Miftahnya. Jadi di sini kita bakal bahasnya tentang perilaku beliau, bukan tentang beliaunya. Gitu. Oke, mungkin tanggapan mungkin gimana tentang beliau ini? Iya. Mungkin tanggapan Putri gimana tentang perilaku beliau ini? Sebenarnya yang makasih ya Putri biar teman-teman juga kayak kurang terus kalau misalnya Putri misalnya ada di posisi si tukang teh ya, apa yang akan Putri lakukan? Terus apa lagi? Masih ada yang lain atau mungkin kayak diem aja? Teman-teman? Saya mau melihat kalau dilihat dari sudut pandang kita sebagai orang awam ya, kalau ketika mendengar kata yang tidak pantas ya, kata apa ya, yang di situ sebetulnya adalah bodoh ya saya gitu ya. Itu rasa-rasanya memang inginnya membalas gitu ya, ingin membalas secara tidak langsung jika kita ada di posisi Bapak Sunardi itu mungkin kalau saya pribadi itu kayak membalas dengan meruncak gitu. Dan pas mengenal kita tahu apa ya, sebagai orang awam ya, sebagai orang awam dimana beliau adalah seorang Gus itu kalau di Jawa mungkin kalau di daerah sini ustaz atau kiai yang jelas mengerti agama gitu. Nah kita sebagai orang yang awam ketika melihat perilaku yang tidak pantas diperlihatkan oleh seorang yang kita contoh, ustaz itu kan lama-lama ada para nabi gitu kan ya. Jadi apapun yang dilakukan ya terlepas dari mereka adalah manusia biasa gitu kan, tapi semua yang dilakukan mereka adalah
wajib kita contoh, perlu kita contoh. Nah, tapi yang dicontohkan ternyata tidak baik. Kita sebagai orang awam memang menilai itu bahwa itu tidak baik dan tidak pantas dilakukan kepada siapapun, gitu kan. Karena manusia jelas-jelas dari itu lebih daripada hewan, bukan hewan pun tidak dilakukan seperti itu. Ya, kenapa manusia dilakukan seperti itu? Nah, itu karena sebagai seorang awam ketika dibicarakan dikatakan oleh orang yang goblok, walaupun itu bercanda ya teman-teman, disclaimer sebenarnya beliau ini sudah sering melakukan dimanapun itu kebanyakan gitu kan, walaupun dengan ada bercanda gitu kan. Setelah adanya video yang viral gitu, banyak video-video lain yang beredar gitu kan, kalau beliau sering berkata goblok atau berkata kasar gitu kan. Cuma kenapa tidak di-up gitu kan ya, itu sisi lainnya gitu, itu sisi lainnya, dan itu sisi yang memang keburukan beliau itu kan sebagai seorang yang seharusnya menjadi contoh, menjadi tauladan, tapi tidak memberikan contoh yang baik gitu kan. Ya, kita sebagai orang yang awam memandang itu tidak baik ya, sepakat ya. Benar kata Kak Jamal, saya setuju. Terus sebelum itu kan juga ada yang video yang tapi nggak sempat viral sih. Muslimah itu sempat memegang kepala istrinya di depan orang lain. Itu tapi ada itu, cuman itu belum menggarap kalau itu cuman yang dari itu yang viral. Dari saudari Lia gimana tanggapannya? Atau ada pendapat lain? Yang padahal itu kan satu jadi contoh gitu kayak maksudnya Gus atau ya kayak orang yang terus teladan kan ya, tapi malahan kayak berbicara seperti kayak nggak mencerminkan diri dia sebenarnya. Terus kayak apa ya, akhirnya kayak ada kejadian itu kan ada hikmah yang waktu kita bisa tahu perilaku tersebut kayak gitu. Kalau misalnya di posisi itu gitu ya, di posisi si tukang PR gitu ya, apa yang bakal dilakukan oleh Cahaya? Jadi soft spoken banget ya. Oke. Kalau saya mah pasti lempar sendal juga. Iya, kalau kamu di posisi jadi si tukang teknik diolok-olok kayak gitu sama beliau gitu, apa yang bakal kamu lakuin? Aku diam aja nangis. Oke. Ada sudut pandang lain. Kalau dia jual tes, saya suaminya contohnya saya jual ini membela. Kalau kasusnya yang tadi itu, padahal dia seorang suami gitu ya, dia seorang suami tapi melakukan istrinya di depan umum tidak patut gitu kan. Dia sebagai contoh juga ya, kalau orang melakukan contoh gitu kan ya, teladan gitu kan. Kalau suara nanti itu ya harus dicontoh. Nah, tapi teman-teman disclaimer juga nih, sedikit mungkin ya, ini bukan menambahkan aja nih. Gus itu kan sama dengan ustadz atau kiai ya teman-teman. Cuma dalam pandangan Islam itu kan ada beberapa kategori. Contohnya ada murabi, ada ustadz atau kiai, ada juga masyayikh atau syekh ya teman-teman. Jadi ulama itu sebenarnya tidak semuanya harus dicontoh, tidak semuanya harus diikuti, tidak semuanya harus dibahas seperti ini. Murabi adalah orang yang mendidik jiwa kita. Berarti kan mungkin orang yang mengajarkan kita tentang keilmuan, tapi belum tentu tentang akhlak gitu kan. Kalau masyayikh atau syekh mungkin mengajarkan tentang ilmu, bahkan tentang akhlak itu kan. Nah, kalau salah satunya ustadz gitu kan, entah itu seorang ustadz yang mengajarkan akhlak saja, atau mengajarkan ilmu saja, atau mengajarkan keduanya gitu kan. Kalaupun memang kategorinya
Gus Miftah ini banyak pelanggaran yang dilakukan di media dengan publik. Yang harus kita ambil adalah pelajaran tentang hidupnya, bukan tentang akhlaknya. Saya juga seperti itu. Kita harus ambil ilmu yang didapat dari beliau, tapi contoh-contoh buruk yang ada di diri beliau jangan kita contoh. Mungkin kita bisa ngambil pelajaran dari ulama yang lain. Mungkin misalnya kita dengan akhlaknya dan keterangannya tentu, mungkin itu bisa menjadi contoh kita untuk berakhlak gitu kan seperti itu. Kan semuanya udah pada ngomong nih. Nah, aku nemu dari pendapatnya Aliza. Gimana pendapat Aliza tentang kasus ini? Sebagai pemuka agama yang mempunyai public figure bagi masyarakat, seharusnya Gus Miftah itu bisa lebih menjaga misalnya sih. Apalagi kan kebanyakan yang menontonnya kan kayak targetnya itu kayak ibu-ibu, mungkin iya ya satu sisi untuk bercandaan, namun sisi lain mungkin jika anak muda yang mungkin asal dengar ikutin kan kayaknya nggak pantas gitu sebagai seorang pemuka agama. Aku juga dapat dari Jamal ya. Nah, mungkin pembahasan yang Jamal kasih tadi itu benar banget. Kayak maksudnya kita kan harusnya ngambil ilmunya, bukan dari sudut yang negatifnya aja. Tapi kalau mungkin pendapat kalian misalnya nih sebagai tokoh ulama gitu ya, emang gak pantas gitu kan kayak gitu. Terus di situ tuh bukan antara dia dengan si tukang teh aja gitu. Di situ tuh banyak orang gitu kan. Tapi nih aku mau nanya lagi sama kalian. Kalau seandainya di tempat itu kan yang ketawa enggak cuma dia gitu. Yang tertawa di situ tuh temen-temennya yang di samping dia, di depan dia sebagai penonton juga banyak ya yang ketawa gitu. Emang etikanya tuh nggak ada gitu kan. Tapi kalian ini nggak merasa kesel nggak gitu kalau misalnya ada di situasi seperti itu gitu? Ada yang mau berpendapat atau? Oke deh, kita tanyain dulu deh sama Kak Arifin. Gimana Kak Arifin tanggapannya? Ya, saya mau nanya teman-temannya ya, karena ikut menertawakan. Di situ orang ada merasa kurang seru juga gitu. Tapi di sisi lain mungkin mereka juga mengalami kesalahan, tapi tidak pantas Dan juga ketua karir itu katanya yang di samping ketua karir. Waduh, betul kan itu kayak Iya, gimana? ketua karir itu karena dia tuh ketawa karena dia dekat sama orang yang sedang ada di atas gitu kan. Terus sebentar tuh ya beliau ini kan yang lagi di atas gitu kan ya. Udah karena beliau ini seorang ulama gitu kan. Terus keputusan presiden gitu kan. Temennya ini otomatis numpang brand gitu kan, numpang brand gitu kan. Nah, ketua karir itu maksudnya dia tuh kalau nggak ketawa nanti dia minta mobil kita gitu kan. Jadi dia ketawa karya gitu. Dia bilang ketawa karya. Tapi kalau dia bilang ketawa karya itu jauh banget ya. Ketawa karya itu nggak sampai apa gitu kan. Aku nggak adanya semua gitu. Ya ketawa aja gitu kan. Cuma sebagai orang awam melihat dengan orang awam ya itu sebenarnya pantas. Bahkan kalau boleh percaya nggak boleh dalam suatu nggak boleh benci dengan orangnya tapi benci dengan sifatnya gitu kan. Kalau boleh benci mungkin lebih benci dengan orang yang ketawa yang di sampingnya karena benci banget ketawanya gitu kan. Benci banget kayak serasa seakan-akan dia tuh orang yang paling benar-benar mensupport keburukan gitu kan kayak gitu. Ya kalau dalam Islam boleh untuk membenci orang ya mungkin saya benci dengan dia di samping bagaimana.
yang berkacamata bukan saya bagus. Alisa tadi ingin pendapat Namanya karena itu karena dia tadi public figure karena kebiasaan buruknya itu guyonan pakai apa kata-kata yang kasar mungkin masyarakat sekitar atau teman-temannya itu menganggap itu hal yang biasa gitu padahal dalam Islam kan itu dilarang banget kan untuk merendahkan atau mengucapkan kata-kata kasar. Jadi sisi negatifnya mungkin dari guyonan itu mungkin masyarakat menganggapnya itu gak bakal nyakitin hati orang lain gitu karena dianggapnya guyonan yang udah biasa padahal kan sisi lain faktanya gitu itu kata-kata kasar dan merendahkan orang lain gak sesuai dengan yang ada dalam ajaran Islam. dan Putri maksudnya nanti Putri samanya sama siapa nih? Sama Aliza atau sama Jamal? Sama Aliza. Oke. Dari Ica? Nggak ada. Dari Lia? Jangan mewakili ya. Saya dari sampingnya dari itu membela katanya emang dari sama bisnis itu kayak gitu gitu ya. Jadi seolah-olah kayak menggunakan nama orang tepat gitu kalau kayak gitu jatuhnya seharusnya kan sebagai contoh publik itu bisa lebih dijaga lagi gitu jadi contoh. Dan yang satu yang membenarkan juga tuh Habib yang muda di sampingnya Habib Budaida itu bilang ini menarik kita kepada orang awam untuk membahas perilaku seorang ulama gitu kan. Dia bilang gitu kan di salah satu podcastnya di salah satu kontennya dan di live streaming gitu kan menarik itu dan dia nggak tidur gitu kan. Jadi pertanyaan mau saya bisa kan 2 hari nggak tidur kenapa ada yang bilang ada satu tes urin atau narkoba gitu kan enggak gitu itu di luar cuma yang di garis bawah itu ketika dia membela Allah ini bukan karena kita sebagai orang awam untuk menjudge beliau sebagai ulama padahal kan udah jelas ya sekitar sebagai orang awam merasa bahwa ketika kita mengucapkan itu di hadapan orang banyak kata goblok atau kata kasar ya itu udah pantas gitu kan ya apalagi seorang ulama tapi beliau membela Gus Miftah dengan bilang bahwa itu bukan karena kita sebagai orang awam untuk menjudge buruk seorang ulama gitu salah satu ini juga tapi yang menarik itu teman-teman dan Bu menarik itu konspirasinya tahu ya yang dikirim ekstraknya itu sama minumannya ada 13 ekstrak sama minumannya ada 5 kalau yang benar tuh konspirasinya itu tahu ya kerasulan taruh dan 5 ya kalau salah kurang ke 13 itu apa? Busuk Aron ya benar ya Aron ayat 5 Jawa itu betul-betul konspirasi yang tentang orang mencela nah itu kalau salah orang tentang orang mencela dan di situ dijelasin bahwa hukumannya bagi orang yang mencela apa gitu konspirasi ini nyambung gitu kalau nanti di Indonesia itu hebat untuk mencari gitu tapi di dunia ini kayak ada yang kebetulan kalau kita sebagai orang yang beragama ya suka ateis atau agnostik itu percaya bahwa ini semua udah diatur sama Tuhan gitu kan diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan konspirasi itu menurut saya itu salah satu pembahasannya lagi gitu ya esteknya ada 13 botolnya minumnya ada 5 gitu pas banget disambungin dengan Al-Quran surat 13 ayat itu ada tanggapan tentang konspirasi ya ayo dong ada tanggapan dong. Oh, saya sampai situ ada di situ. Pas banget konspirasi itu di surat 13 di mana Allah tentang itu seorang yang mencela dan orang yang salah bakal diturunin dari sama Allah gitu. Memang sebagai manusia, saya berkata manusia lain gitu kan. Kita nggak boleh berkata hewan gitu kan. Kalau manusia ya di atas hewan. Ada tanggapan?
si tokoh ulama ini gitu. Apa kalian itu bakal ada refleksi diri atau kan udah dihujat nih sama netizen, misalnya udah ada komentar-komentar yang negatif juga dari netizen buat beliau juga gitu kan, karena beliau ini nggak sesuai dengan backgroundnya gitu kan. Kalau misalnya kalian di satu sisi menjadi beliau gitu kan yang sudah dikomentari ini, apa yang akan kalian lakukan? Kalau aku lihat kemarin kan dia datang ke rumah si tukang tehnya untuk minta maaf, tapi minta maafnya masih aja ada yang ngehujat gitu karena cara minta maafnya dia berbeda ya gitu. Jadi aku mau minta pendapat lagi sama kalian, gimana kalau misalnya kalian juga ada di posisi itu gitu. Kalau dari pribadi sih di posisi beliau ya pasti minta maaf yang kesalahan atau kesalahan. Nah dari yang beliau juga minta maafnya kepada Rasulullah dia banyak ya yang apa sih menilai ambil juga mungkin kalau saya pribadi emang saya sendiri karakternya dan bagus juga itu ya kita menjadi anggota NKRI karena dia tuh orang melihat dari karakter itu pasti tapi dia beda lagi nggak sama Dan gimana? Ada tanggapan lagi? terkait Ya, refleksi diri kalau kamu jadi beliau. Mungkin ya bakalan minta maaf tulus maksudnya kayak karena kan punya rasa ini ya, kan kita semua menghujat kan kalau itu kan salah, terus apalagi apa ya, kayak ya pasti bakalan ada rasa bersalah kan dalam diri kalau dilihat gitu. Jadi ya emang harus minta maaf, terus ya dengan apa kata-kata yang baik juga terus dan sebagainya. Oke. Ada lagi? Mau dulu Ica. Udah Ica dulu ya. Ica, gimana? Menurut kamu kalau kamu jadi beliau untuk refleksi diri minta maaf, kan kemarin ada aja ya udah minta maaf tapi masih di netizen gitu. ini seperti senang kebilang kita dengan cuman kemarin itu saya sempat kali ya Bu mau kasih tahu juga nih ya beliau itu jangan teman juga karena iya enggak itu dulu nih potong ya nanti. Jadi beliau itu kan utusan presiden juga ya karena viralnya beliau yang kayak gitu jadi itu membeli dari jabatan beliau yang jadi utusan presiden jadi menurut saya kayak itu udah cukup sih dari kayak gitu kan beliau itu beliau juga udah minta maaf kan ke bapak yang kemarin dia juga turun dari utusan presiden karena masyarakat juga resah kan mau jadi beliau utusan presiden kan. Ya, tidur ini kotak ya. Kalau ada pemilik tidur yang bikin kesalahan, klarifikasi selesai gitu ya. Bayangkan juga pemilik tidur kalau kesalahan, klarifikasi selesai gitu kan. Terus bonusnya yang kali gender pokoknya. Ya kan ada pelajaran itu yang kali gender pokoknya. Bapak senangnya. Ya itu kalau saya di posisi beliau juga mungkin minta maaf, pasti minta maaf dengan cara yang tidak mengintimidasi tentunya. Setelah itu sikap kesatria yang ditunjukkan benar harus turun dari jabatan karena sikap kesatria turun dari jabatan itu bukan contohnya dari negara-negara lainnya banyak. Kalau salah satunya Jepang tuh kalau memang kita sekarang yang memegang jabatan di dalam negara kalau ada kesalahan itu apapun kesalahannya apalagi yang menyebut dengan rakyat itu kan beliau kan tidak berhubungan beragama itu kan kesalahannya yang tentang agama banget gitu kan itu dia turun gitu kan beliau turun
suatu kebiasaan atau suatu hal yang sudah biasa dilakukan oleh kita. Padahal ya teman-teman, memang kebiasaan itu sudah diubah gitu kan, sudah diubah. Tapi kita juga sebagai orang awam kayaknya nggak bisa tuh kayak bilang itu udah jadi kebiasaan muslim kan? Ya nggak bisa teman-teman kita bilang kalau itu sebagai kebiasaan, karena kita tahu bahwa beliau adalah pemimpin figur dan beliau adalah orang yang kita sering kita lihat, sering kita saksikan, sering kita contoh film-filmnya. Seseorang pemimpin figur mencontohkan hal yang tidak baik. Jangan tadi teman-teman menormalisasi hal yang kurang tepat gitu kan. Bilang dengan teman-teman berbicara bahwa itu adalah sikapnya dengan tidak mengakomodasi, ya mungkin itu sikapnya kan. Kata yang itu kayaknya kurang pantas juga gitu kan. Ya seharusnya karena beliau sudah salah, ya maaf dengan solusi tidak dengan intimidasi seperti itu. Tadi itu karakter ya, berbicara karakter beliau yang mungkin sebisa mungkin diubah karena beliau ada suatu figur dan akhlak lebih utama daripada ilmu. Tapi itu statement itu adalah pandangan dari ulama ya, tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Yang ada dalam Al-Quran dan hadis adalah kita harus meninggikan ilmu gitu kan. Tapi pandangan tentang ulama itu sering kita gunakan karena memang di keadaan kita sekarang di Indonesia ya memang akhlak itu diutamakan, karena di Indonesia sendiri lebih mengutamakan akhlak daripada ilmu gitu kan. Tapi kata Habib Jafar, sebenarnya yang lebih utama daripada akhlak adalah ilmu tentang akhlak. Ilmu tentang akhlak, jadi dimanapun ilmu ya tetap paling tinggi gitu kan. Harapannya dan semoga kedepannya kita lebih bijak lagi mencari tuntunan, karena tuntunan kita lewat tontonan ya kita harus menontonnya orang-orang yang kita anggap kompeten di bidangnya. Bukan berarti kita tidak kompeten di bidangnya, tapi yang tadi teman-teman di dalam Islam ada beberapa kategori ustaz. Ada ustaz yang memang dicontoh ilmunya, ada yang dicontoh akhlaknya, atau bahkan dicontoh ilmu dan akhlaknya.
pemuka agama mencontohkan hal yang baik walaupun itu diharuskan, tapi tidak semua mencontohkan hal yang baik dan tidak semua memberikan pengajaran yang sempurna gitu kan. Tapi kita bisa memilih tokoh agama mana yang mau kita ikuti, tokoh agama mana yang mau kita contoh, dan semoga kita semua tidak salah mencontoh gitu. Mungkin itu aja. Mungkin yang terakhir pembahasan kita itu kesimpulan dari teman-teman. Ada yang mau menyimpulkan tentang kasus ini, tapi bukan beliaunya ya yang disimpulkan, tapi tentang perilakunya. Kita misalkan nggak boleh itu gimana, tunjuk aja. Udah, saya dulu. Oke, siap. Oke, dari perilaku. Nah, itu sebagai contoh ketika kita waktu ada di posisi itu dari masa depan, kita harus berperilaku yang baik, tutur kata yang lembut, tidak seenak-enaknya kita berkata-kata, dan mungkin dari Bapak Sunani juga itu ada sesuatu apa sih ya, nikmat yang Allah berikan lewat ujian dulu. Kan tidak konsepnya ini, setiap ujian masih ada kenikmatan gitu. Di akhir ujian pasti ada kenikmatan ya. Nah, mungkin kita bisa melihat gitu ya, menelaah bahwa apa yang dialami oleh Bapak Sonaji ya, itu sesuatu ujian yang dimana setelah ujian itu berupa nikmat yang tidak terkira. Dari anak menjadi bangsa ya. Nah, dan banyak yang mampu. Dan itu memang sungguh luar biasa Allah memberikan satu ujian dan memberikan kebaikan